Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam budi luhur. Baik, hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-14. Nah, kalau di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas mengenai analisis korelasi, kemudian analisis regresi. Hari ini kita akan masuk ke materi pengujian hipotesis. Baik, nah untuk definisinya, apa yang dimaksud dengan hipotesis itu? Jadi hipotesis itu adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan, atau bisa juga diartikan sebagai dugaan yang sifatnya masih sementara. Nah, itu pengertian secara umum. Kemudian kalau hipotesis statistik itu adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Nah, makanya kemudian nanti itu untuk menentukan atau menyimpulkan apakah hipotesis itu diterima atau tidak, maka akan dilakukan yang namanya pengujian hipotesis. Nah, itu pengujian hipotesis itu adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan. Nah, tadi keputusannya yaitu apakah menerima ataukah menolak hipotesis yang telah dibuat tadi. Baik, nah untuk pengujian hipotesis sendiri itu ada prosedurnya. Yang pertama itu menentukan formulasi hipotesis, kemudian menentukan taraf keberartian atau signifikan levelnya, kemudian memilih uji statistik yang sesuai, dan tentukan daerah kritisnya, kemudian menentukan nilai daripada uji statistik tadi, baru yang terakhir kemudian membuat kesimpulan dari proses pengujian itu tadi. Nah, untuk formulasinya sendiri itu ada yang dinamakan hipotesis 0 atau H0, kemudian ada yang dinamakan hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan, yaitu H1, atau ada yang pakai simbol H A kecil seperti ini. Nah, H0 itu adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Nah, ini jadi hipotesis awalnya. Nah, kemudian nanti dibandingkan dengan hipotesis tandingan, yaitu hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis 0 tadi. Nah, jadi hipotesis tandingan tadi H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih besar daripada harga yang dihipotesiskan. Nah, ini artinya pengujian satu sisi. Nah, pengujian satu sisi yaitu pengujian sisi kanan karena nilainya tadi lebih besar. H1 lebih besar. Kemudian H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil daripada harga yang dihipotesiskan. Nah, ini artinya pengujian satu sisi, pengujian sisi kiri, yaitu lebih kecil. Nah, kalau H1 menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan, yaitu pengujian dua sisi. Nah, ini kemungkinannya seperti itu ya. Untuk pengujiannya, nah ini bisa pengujian sisi kanan, pengujian sisi kiri, kemudian pengujian dua sisi. Nah, ini jadi kalau H0-nya itu sama dengan theta 0-nya sama dengan, maka untuk H1-nya itu yang tandingannya selain daripada ini, yaitu bisa lebih besar tadi, yaitu pengujian sebelah kanan, kemudian bisa juga lebih kecil, itu pengujian sebelah kiri. Nah, kalau ini dua arah, ya. Nah, ini dua arah, sisi kiri dan sisi kanan. Nah, jadi pengujiannya itu bisa satu arah, bisa dua arah. Arah kanan
Kalau satu arah kanan dengan kiri, kemudian kalau dua arah itu artinya dia tidak sama dengan theta dengan theta 0. Nah ini, jadi uji satu arah tadi dengan uji dua arah. Jadi yang jadi acuan itu adalah kalau satu arah pengujian hipotesis di mana daerah kritisnya terletak pada satu bagian. Nah, yang tadi sisi kanan saja atau sisi kiri saja. Sedangkan pengujian dua arah itu adalah pengujian hipotesis di mana daerah kritisnya terbagi menjadi dua, yaitu di sebelah kiri dan kanan dari daerah penerimaan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya taraf keberartian. Taraf keberartian itu adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Itu dilambangkan dengan alfa. Semakin tinggi alfa yang digunakan, maka semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang diuji, padahal hipotesis nol benar. Jadi nanti ada yang namanya daerah kritis, yaitu titik kritis itu adalah titik yang digunakan pada pengambilan keputusan, yaitu sebagai dasar untuk menolak atau tidak menolak H0. Titik kritis untuk uji dua arah itu nilainya adalah min Z alpha per 2 dan Z alpha per 2. Sedangkan untuk yang titik kritis untuk uji satu arah itu adalah min Z alpha per 2 untuk H1 yang theta lebih kecil daripada theta 0. Kemudian kalau untuk yang H1-nya theta lebih besar daripada theta 0, maka dia ZA ini lebih besar ya. Nah, oke, kemudian jenis-jenis pengujian hipotesis itu ada berapa macam berdasarkan jenis parameternya. Ini ada beberapa macam ini, kemudian berdasarkan jumlah sampelnya, berdasarkan jenis distribusinya, berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya yang tadi satu arah K, kemudian dua arah atau dui arah. Nah, itu jenis-jenis pengujian hipotesis. Kemudian uji menyangkut rataan. Nah, uji statistiknya kita menggunakan rumus seperti ini. Kalau misalkan simpangan baku populasi diketahui, kita pakai rumus Z0 ini. Nah, tapi kalau tidak diketahui simpangan baku populasinya, kita pakai rumus T. Nah, dengan derajat kebebasan V sama dengan N dikurang 1. Nah, kita lihat contoh. Sampel acak catatan 100 kematian di Amerika Serikat selama tahun lalu menunjukkan rata-rata usia mereka 71,8 tahun. Andaikan simpangan bakunya 8,9, apakah ini menunjukkan bahwa rata-rata usia dewasa ini lebih dari 70 tahun? Nah, jadi kita tentukan dulu mana mu-nya. Untuk H0-nya, mu-nya 70 tahun. Karena tadi dikatakan di sini bahwa rata-rata usia dewasa ini yang mau kita uji. Apakah ini menunjukkan bahwa rata-rata usia dewasa ini lebih dari 70 tahun? Nah, itu. Jadi yang akan kita uji itu benar enggak bahwa rata-ratanya itu lebih dari 70 tahun. Ini hipotesisnya seperti itu. Nah, sedangkan X rata-ratanya itu adalah 71,8 tahun. 71,8 tahun. Nah, apakah benar? Itu akan kita tentukan. Lebih dari 70 tahun. Jadi kita buat seperti ini. Hipotesis nolnya itu mu sama dengan 70 tahun. Kemudian hipotesis tandingannya itu adalah yang lebih besar dari 70 tahun. Maka dapatlah alfanya itu 0,05. Nah, alfanya 0,05. Kemudian daerah kritisnya Z-nya sama dengan 1,645. Nah, itu dari tabel ya. Nah, maka nilai uji statistiknya itu kita tentukan. Nah, kita masukkan ke rumus ini.
rata-rata dikurang mu-nya 70, kemudian dibagi simpangan bakunya. Simpangan baku dari X rata-rata itu ini N-nya 100, jumlah sampelnya tadi 100, N-nya. Nah, kemudian dapatlah nilainya 2,02. Nah, kesimpulannya itu adalah tolak H0. Rata-rata usia dewasa ini melebihi 70 tahun. Oke, kemudian contoh soal yang kedua. Sebuah perusahaan pembuat perlengkapan olahraga membuat tali pancing sintetik yang baru dan yang menurut pembuatnya rata-rata dapat menahan beban 8 kg dengan simpangan baku 0,5 kg. Ujilah hipotesis bahwa mu sama dengan 8 kg lawan tandingan bahwa mu tidak sama dengan 8 kg bila sampel acak 50 tali diuji dan ternyata rata-rata daya tahannya 7,8. Gunakan taraf keberartian 0,01. Nah, kita lihat H0-nya berarti 8 kg. Kemudian H1-nya mu-nya tidak sama dengan 8 kg. Dengan alfa sama dengan 0,01. Karena ini tidak sama dengan, berarti dia uji dua arah. Berarti Z alfa per 2. Nah, itu sama dengan 0,005. Daerah kritisnya ada dua, yaitu yang lebih kecil daripada minus 2,575, kemudian yang lebih besar daripada 2,575. Maka kita dapat nilai uji statistiknya adalah 2,83. Kesimpulannya tolak H0 karena rata-rata daya tahan tidak 8 kg. Oke, kemudian pengujian hipotesis beda dua rata-rata untuk variansi yang diketahui pakai rumus yang ini. Nah, tapi kalau untuk yang variansi Z diketahui kita pakai T. Seperti ini. Nah, dengan D-nya itu adalah mu1 dikurang mu2-nya. Oke. Nah, untuk uji pengamatan berpasangan pakai rumus seperti ini. Contoh soal yang ketiga ini. Percobaan dilakukan untuk memeriksa pengaruh obat X terhadap kadar peredaran androgen dalam darah. Sampel darah rusa diambil segera setelah disuntikkan obat tersebut. 30 menit kemudian darah rusa tersebut diambil lagi. Kadar androgen pada waktu disuntik dan 30 menit setelah disuntik untuk 12 rusa adalah seperti pada tabel. Apakah kadar androgen berubah setelah ditunggu 30 menit? Anggap populasi normal, gunakan taraf keberartian 0,05. Nah, tabelnya seperti ini. Ini waktu suntikannya, kemudian 30 menit setelah disuntik. Ini difference-nya. Nah, ini bedanya ya. Jadi ini dikurangkan ini. Ini dikurangkan ini. Ini dikurangkan ini. Ini dikurang ini. Ini dikurang ini. Nah, inilah nilai D-nya. Kemudian kita rata-ratakan, jadi D-nya ini. Nah, 9,84 di rata-ratanya. SD-nya ini. Nah, dari sini dapatlah nilai T-nya. Masukkan ke rumus. Ya, rumus. Nah, rumus itu. Dapatlah nilai T-nya sama dengan 2,06. Kesimpulannya H0 diterima karena tidak ada perbedaan dalam rataan kadar peredaran androgen. Uji menyangkut proporsi Z0, pakai ini rumusnya. Kemudian uji hipotesis untuk beda dua proporsi, pakai rumus ini. Nah, ini contoh soal lagi. Suatu pemungutan suara akan dilakukan di antara penduduk kota M dan sekitarnya mengenai pendapat mereka tentang rencana pendirian gedung serbaguna di tengah kota.
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara proporsi penduduk kota dan sekitarnya yang menyetujui rencana tersebut, diambil sebuah sampel acak yang terdiri dari 200 penduduk kota dan 500 penduduk di sekitarnya. Apabila ternyata ada 120 penduduk kota dan 240 penduduk di sekitarnya yang setuju, apakah Anda setuju jika dikatakan bahwa proporsi penduduk kota yang setuju lebih tinggi daripada proporsi penduduk di sekitarnya? Gunakan taraf keberartian 1%. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tentukan H0-nya itu adalah P1 sama dengan P2. Kemudian H1-nya P1 itu lebih tinggi, lebih besar. Nah, yang akan kita uji, P1 lebih besar daripada P2 untuk apa? Hipotesis tandingannya. Nah, dengan alfanya 1%, daerah kritisnya Z0,01 itu adalah 2,33 dari tabel. Kemudian Z0-nya berarti lebih besar dari 2,33. Nah, ini kita tentukan dulu P1-nya 120 dibagi 200 ini. Ya. 120 dibagi 200. Kemudian untuk P2-nya 240 penduduk dibagi 500 penduduk. Nah, kemudian kita cari P-nya, kita bandingkan di belakang, dapatlah 0,51. Nah, dari sini kita masukkan ke rumus Z-nya tadi. Dituliskan. Nah, dapatlah nilainya 2,9. H0 ditolak. Nah, jadi kesimpulannya itu proporsi penduduk kota yang menyetujui rencana itu lebih besar daripada proporsi penduduk di sekitarnya. Jadi tidak sama dengan ini. Nah, kemudian kesalahan. Ada dua jenis kesalahan atau galat pada pengujian hipotesis ini. Yang pertama, galat jenis 1 itu adalah penolakan hipotesis 0 padahal hipotesis itu benar. Nah, kemudian galat jenis 2 itu adalah penerimaan hipotesis 0 padahal hipotesis tersebut salah. Jadi ada dua jenis kesalahan, yaitu yang pertama itu hipotesisnya benar tapi ditolak sebenarnya. Kemudian yang kedua itu padahal hipotesis tersebut salah tapi diterima hipotesis 0. Dua ini ada. Kalau kita buat tabel seperti ini, nah ini terima H0 padahal H0 itu salah, itu adalah galat atau kesalahan jenis kedua. Kemudian yang H0 benar tapi ditolak, itu kesalahan jenis 1. Nah, jadi kalau yang keputusan benar itu adalah ketika H0 benar, itu H0-nya diterima, kemudian H0-nya salah, itu H0-nya ditolak. Seperti itu ya. Nah, beberapa sifat penting galat jenis 1 dan 2 itu berkaitan. Memperkecil peluang yang satu biasanya memperbesar peluang yang lainnya. Ukuran daerah kritis menunjukkan peluang melakukan galat jenis 1, sehingga peluang melakukan galat jenis 1 selalu dapat diperkecil dengan cara memperkecil daerah kritis. Kemudian menaikkan ukuran sampel akan memperkecil alfa dan beta secara serentak. Bila hipotesis 0 salah, beta akan mencapai nilai maksimum bila nilai parameter sesungguhnya dekat dengan nilai yang dihipotesiskan. Makin besar jarak antara nilai sesungguhnya dengan nilai yang dihipotesiskan, makin kecil pula nilai betanya. Kemudian kuasa suatu uji adalah peluang menolak H0 bila ternyata H1 yang benar, dinotasikan dengan 1 min beta. Kurva ciri operasi dan kurva kuasa. Grafik beta terhadap parameter, misalkan mu disebut kurva ciri operasi, grafik 1 min beta terhadap parameter, misalkan mu disebut kurva kuasa. Bentuk kurva kuasa merupakan kebalikan dari kurva ciri operasi. Kebaikan
sesuai. Goodness of fit adalah uji untuk menentukan apakah suatu populasi mempunyai suatu distribusi teoritis tertentu. Uji ini didasarkan atas baiknya kesesuaian yang ada antara frekuensi terjadinya pengamatan pada sampel teramati dan frekuensi harapan yang diperoleh dari distribusi yang dihipotesiskan. Nah, ini rumusnya, rumus ini, kuadrat sigma dari I sama dengan 1 sampai K, di mana O itu frekuensi amatannya dikurang frekuensi harapannya dipangkatkan 2 dibagi frekuensi harapannya. Bila frekuensi amatan dekat dengan harapan, maka nilai X akan kuadrat akan kecil, menunjukkan kesesuaian yang baik. Bila frekuensi amatan cukup berbeda dengan frekuensi harapan, maka nilai kuadrat akan besar dan kesesuaian jelek. Contoh soal, seorang pemilik pasar swalayan menjual kopi dari 5 macam merek, yaitu merek A, B, C, D, dan E. Kalau PA, PB, PC, PD, dan PE masing-masing merupakan proporsi pembeli yang menyenangi atau menyukai merek-merek tersebut, maka pemilik pasar swalayan tadi berpendapat bahwa H0 itu PA sama dengan PB sama dengan PC sama dengan PD dan sama dengan PE itu sama dengan 0,2. Ini distribusi probabilitas seragam, kemudian H1 proporsi tidak sama, distribusi probabilitas tidak seragam. Ini kita buat tabel seperti ini. Merek A banyak pembelinya saat ini dengan alfanya 0,05, di jumlah keseluruhan ini adalah 1000. Maka kalau H0 benar, maka banyaknya pembeli yang menyenangi merek A, B, C, D, E akan sama, yaitu 0,2 dikali 1200 atau 1000 dibagi 5 sama dengan 200. Maka E1, E2, E3, E4 sama dengan E5 itu sama dengan 200. Nah, kita substitusikan nilai-nilainya ke rumus tadi. Dapatlah hasilnya 136,4. Alfanya 0,05, derajat kebebasannya K-1, 5 dikurang 1 sama dengan 4, maka I kuadrat 0,05 itu sama dengan 9,488. Nah, kesimpulannya H0 ditolak, berarti proporsi pembeli yang menyukai merek A, B, C, D, dan E itu tidak sama. Kemudian uji kebebasan independensi merupakan pengujian untuk hipotesis bahwa dua peubah saling bebas. Frekuensi harapannya sama dengan jumlah lajur dikali jumlah kolom dibagi jumlah keseluruhan. Nah, ini ada tabel seperti ini. Ada yang setuju, tidak setuju, kemudian tingkat pendapatan rendah, menengah, kemudian berada, totalnya. Nah, banyaknya harapan pemilih yang berpendapatan rendah dalam sampel yang setuju perubahan pajak baru ditaksir sebesar, masukkan ke masing-masing ini kita bagi dengan 1000. Nah, kemudian dapatlah nilai sebesar 200,9. Nah, H0 pendapat pemilih mengenai perubahan pajak baru dan tingkat pendapatan yang bebas. H1 pendapatan pemilih mengenai perubahan pajak baru dan tingkat pendapatan yang bebas. Alfanya 0,05, daerah kritisnya PB dikurang 1 L dikurang 1 sama dengan 2 min 1 dikurang 3 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka I kuadratnya itu lebih besar daripada 5,991. Kemudian kita hitung, dapat I kuadratnya 7,85. Kesimpulannya tolak H0 pendapat pemilih mengenai perubahan pajak baru dan tingkat pendapatannya tidaklah bebas. Kemudian uji kehomogenitas
merupakan uji hipotesis apakah proporsi populasi H0 dan H1 sama atau tidak. Sebenarnya untuk setiap proporsi sama, H1-nya paling sedikit ada satu proporsi yang tidak sama. Nah, ini ada contoh. Ini untuk pengguguran. Nah, ini tabelnya seperti ini. Afiliasi politik yang setuju Partai Demokrat berapa, Republik, kemudian yang independen. Daerah kritisnya kita cari kuadratnya tadi lebih besar daripada 9,488, kemudian berdasarkan perhitungan itu 1,53. Jadi disimpulkan seperti ini. Nah, baik, untuk materinya sampai sini. Nah, untuk mengakhiri, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.